Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel saya, channel tuyutinaga.com ya. Jadi channel ini yang berisi tentang informasi seputar bangunan ya. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial lagi bagaimana cara menganalisa sebuah pencet rumah ya. Jadi menganalisa sebuah pencet rumah itu bukanlah hal yang sepele ya. Jadi untuk para tukang-tukang atau orang lainnya, untuk cara menganalisa sebuah pencet rumah itu sebenarnya hal yang cukup mudah kalau memang sudah mahir dalam untuk perhitungan ya. Apalagi kalau buat borong-borong besar ya. Jadi menganalisa sebuah pencet rumah itu sudah cukuplah mudah ya. Jadi untuk bagi orang awam ya, itu tentunya juga masih sulit ya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial ya. Jadi bagaimana cara menganalisa sebuah pencet rumah itu dengan mudah ya. Jadi nanti simak tutorial dari saya ya. Di sini saya akan berikan bagaimana habisnya berapa untuk membangun rumah gitu dan volumenya segitu. Oke, langsung saja kita simak untuk tutorialnya bagaimana cara menghitung analisa sebuah pencet rumah. Oke, jadi langsung saja kita buat denahnya ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti untuk memperkirakan sebuah analisa atau memperkirakan sebuah pencet rumah itu nanti dikira-kira sendiri ya. Trik menghitungnya itu tetap sama ya. Saya contohkan saja, ini misalnya rumah dengan ukuran 8 ya, 8 kali 14 ya, kali 14 seperti ini ya. Nah seperti ini. Terus ini saya contohkan saja ya, ini sebagai contoh saja ya. Ini biasanya mundur ya, mundur 8 ya, ini 8 kali 0,50 ya, 0,50. Ini sebagai contoh saja, sebagai acuan ya, seperti itu ya. Nah seperti ini. Terus kita ini bagi tengah ya, nah, seperti ini. Nah ya, ini sebagai contoh saja ya. Jadi nanti kalau akan pengen ngebangun sebuah rumah ya, itu tentunya untuk mempersiapkan pencet yang pas ya. Ya, ini saya sebagai contohkan saja ya. Ini saya hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, terus ini saya contohkan saja, ini ukurannya 4 untuk ruang tamu ya. Saya contohkan saja ini untuk ruang tamu 4 kali 4 ya, sudah cukup ya. 4 kali 4 ya. 4 sudah cukup ya. Terus ini saya contohkan saja ini untuk kamar ya. Kamar itu karena ini 4 kali 4 ya, berarti di sini juga saya sebagai contohkan saja ya. Karena ini 50 ya, 50 itu ditambah jadi 1,5 meter, jadi 4 kali 5,5 ya. Seperti itu ya. Nah seperti itu. Terus kali 4 meter begini ya. Nah seperti itu ya. Nah soalnya ini nanti mau dipakai buat pintu ya. Ini saya coba ini berapa. Nah ini 1 meter pas ya. Nah seperti itu ya. Terus ini untuk kamar kedua ya. Untuk kamar kedua kita bikin ini dulu ya. Nanti untuk cara menganalisa sebuah pencet itu atau sebuah pencet rumah ya, itu jadinya kita untuk mempersiapkan dana itu sudah pas apa belum ya. Terus kita bikin untuk ruang keluarga ya. Ruang keluarga itu tentunya lebih lebar ya, lebih lebar daripada ruang biasa ya, karena berkumpulnya keluarga itu di ruang keluarga ya. Ini saya contohkan saja 6 meter ya, 6 meter kali 4 gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini sisanya untuk dapur ya. Terus ini, nah seperti ini. Nah ini untuk ruang kedua. Untuk ruang kedua itu 5 meter kali 4 meter ya, seperti ini. Dan ini nanti ini buat kamar mandi ya. Ini buat kamar mandi ya. Ini sebagai contoh saja, saya desainkan sebagai contoh saja ya. Jadi ya ini sebagai acuan ya. Nah ini ruang keluarga, ini ruang keluarga, ini ruang kamar utama ya, ini kamar kedua. Terus ini nanti dibuat bikin kamar mandi. Terus ini untuk dapur ya, seperti itu. Nah bagaimana cara menghitung menganalisa sebuah pencet rumah ya. Menganalisa sebuah pencet rumah itu seperti ini ya. Kita itu harus tahu ukurannya ini dulu ya, harus tahu ukurannya ini dulu ya. Nah seperti ini. Nah ini 14 meter ya, untuk ke belakangnya itu 14 meter. Jadi untuk menganalisa sebuah pencet rumah itu
ya seperti ini ya. Nah, itu full dari sini saja kan ya. Nah, seperti ini. Atau mulai dari sini juga bisa, ini sama ya siku ya. Ini tambah depan, tambah belakang ya. Seperti ini ya. Jadi untuk menganalisa sebuah pencet rumah itu sebenarnya cukup mudah sekali ya. Jadi kita tinggal mencari volume atau volume meter perseginya ya, itu yang ada di dalam sini ya. Kita tinggal mengalihkan 14 dikalikan 8 ya. Kita buka kalkulator di sini ya. Seperti ini. Itu tinggal mengalihkan 14 ya, 14 dikalikan 8 ya. Dikalikan 8 seperti itu. Nah, itu ketemunya 112 meter persegi ya. Seperti itu. Jadi 112 meter persegi ini nanti kita kalikan untuk harga daerah borong kita masing-masing ya. Misalnya ya, saya taruh di sini ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, jadi volumenya itu ini ya. Jadi volumenya itu ini ya. Volume rumah itu untuk panjang 14 meter dan lebarnya 8 meter itu untuk volumenya itu 112 meter persegi ya. Terus langsung saja untuk biasanya untuk harga borong daerah tempat masing-masing itu untuk upah plus bahannya itu berapa, atau upahnya saja berapa gitu ya. Jadi saya contohkan saja ini untuk bangunan full ya, untuk bangunan full ya. Jadi untuk sudah ketemu untuk volumenya. Jadi kita tinggal menghitung untuk 112 ini dikalikan untuk misalnya harga borongnya untuk di rumah kita masing-masing ya. Untuk di tempat saya itu biasanya 3 juta ya. Jadi 3 juta itu kita kalikan ya. Tadi untuk mengetahui borong itu memang sebenarnya seberapa sulit rumahnya atau seberapa banyak untuk sekatan kamarnya, temboknya ya. Jadi saya contohkan saja ini untuk harga borong di tempat saya itu masih murah banget ya, 3 juta ya. Jadi untuk volume 112 meter persegi ini saya kalikan 3 juta ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita enter ya. Nah, jadi untuk sebuah pencet rumah, itu misalnya kita mau memborongkan sebuah rumah ini ya, ini kurang lebihnya itu 336 juta itu untuk biasanya untuk diborongkan ya, untuk harga borong ya. Jadi untuk dikerjakan sendiri itu berapa ya? Untuk dikerjakan sendiri itu biasanya tukang-tukang itu menganalisa sebuah pencet rumah itu untuk dikerjakan sendiri itu dikurangin 20 sampai 15% ya. Jadi ini kita kurangin ya. Ini kita kurangin 20% seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk total biaya rumah 14, terus untuk 14 kali 8 ini ya. Ini kalau dikerjakan sendiri itu kurang lebihnya itu menghabiskan 268 juta 800 ya. Itu ya. Jadi untuk volumenya itu 112 meter persegi. Terus bagaimana untuk rumah yang lain? Untuk rumah yang lain itu triknya tetap sama ya. Jadi kita harus mengetahui volumenya dulu ya. Volumenya dulu kita kalikan panjang, ini 14 meter ini dikalikan 8 meter ini ya. Jadi ketemunya 12 meter. Misalnya contoh lagi untuk rumah 9 kali 10 ya, tinggal kita kalikan 9 dikalikan 10 ya, 90 meter ya. Jadi 90 meter itu dikalikan 3 juta ya untuk harga borong. Terus bagaimana untuk dikerjakan sendiri? Kalau dikerjakan sendiri itu tinggal dikurangin 20% atau 15%, karena biasanya untuk pemborong itu ngambil keuntungannya itu 20% sampai 15% ya. Seperti itu ya. Sudah cukup jelas bukan ya? Jadi untuk mengetahui sebuah pencet itu ya, ini saya tuliskan di sini ya. Ini jika dikerjakan sendiri ya, itu berapa tadi ya? Itu 268 juta ya, kurang lebihnya seperti ini ya. 268 juta ya 800.
seperti ini ya. Jadi jika dikerjakan sendiri itu seperti ini, dan jika diborongkan ya, tadi ya, jika diborongkan seperti ini ya. Jika diborongkan itu tetap kita harus menambahkan 20% ya, seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi ini jika diborongkan seperti ini ya. Jika diborongkan ya, saya tulis di sini ya, 336 juta ya. Saya tulis di sini ya, jika diborongkan 300 seperti ini ya, 336 juta ya, 336 juta ya. 1 2 3 4 5 6 seperti ini ya. Kok di sini ya, terus di sini ya, 336 juta. 1 2 3 4 5 6 seperti ini ya. Nah ini jadi rumah ini, cara menganalisa sebuah benjot itu seperti ini ya. Jadi untuk para tukang ya, jadi untuk biasanya untuk pemborong itu biasanya di sini saya tuliskan ya, biasanya saya tuliskan di sini untuk itu biasanya borong itu mengambil keuntungan 20% ya, atau 15% ya, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui atau menganalisa sebuah benjot itu ya seperti ini ya. Ini jika diborongkan untuk rumah seperti ini ya, itu cuman menganalisa ya. Jadi untuk kerumitan bangunan, untuk misalnya ada profilannya banyak, ada ornamennya banyak gitu ya. Jadi di sini ini nanti benjotnya itu lebih mahal ya, karena untuk membuat ornamen itu sebenarnya cukup memakan waktu yang lama. Jadi ini harus memakan biaya yang lebih banyak, mungkin bisa 3,5 atau 3.500.000 atau 3 juta ya, seperti itu. Jadi jika dikerjakan sendiri itu 268 juta 800 ya, seperti ini. Jika diborongkan ya ini. Jadi cara menganalisa sebuah benjot itu sebenarnya cukup mudah ya, jadi nggak terlalu sulit. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen ya. Saya akan membalas seapa kemampuan saya, karena ya berhubung waktu agak padat ya, jadi untuk menjawab sebuah komentar ya harus menunggu beberapa waktu, jadi nggak langsung bisa untuk membalas komentar. Oke, itu saja jadi yang bisa saya sampaikan untuk cara menghitung atau menganalisa sebuah benjot rumah itu seperti ini. Kalau misalnya untuk denah yang lain itu rumusnya tetap sama guys, jadi itu untuk menganalisa itu rumusnya tetap sama ya, tinggal mengalihkan panjang dikalikan lebar ya, terus ketemunya 100 berapa meter persegi, terus dikalikan untuk harga borong daerah masing-masing. Semisal 3 juta dikalikan 3 juta, jika dikerjakan sendiri dikurangin 20% sampai atau 15%, seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kata-kata saya ada yang bulat, susah dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari channel duitinaga.com, apabila ada kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu saja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, loncengnya juga ya, jadi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.